Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Story 7 kini akan bercerita tentang Jembatan Horor Season 7 yang berjudul Misteri. Selamat mendengarkan. Sungguh, Restu bimbang antara menceritakan kebenarannya pada Alfi tentang jembatan Anita atau membiarkan Alfi tidak tahu tentang jembatan itu. Keduanya sama saja, ada baik dan ada buruknya juga. Restu melirik Alfi yang sedang mengarahkan pandangannya keluar jendela. Gelisah, melihatnya Restu jadi semakin serba salah. Kalau diberitahu, Alfi pasti tidak akan pernah tidur tenang sebelum adiknya ditemukan. Tapi kalau tidak diberitahu, Alfi juga pasti akan terus yakin bahwa adiknya baik-baik saja, walau kemungkinannya kecil dan akan membuat Alfi terus berharap. Alfi, Restu mencoba memanggil Alfi. Tidak ada respon. Alfi masih diam sambil mengarahkan pandangannya keluar jendela. Kali ini tatapannya terlihat kosong, seolah sedang tidak berada di sini. Alfi, lagi. Restu mencoba memanggil Alfi, tapi masih sama, tidak ada respon. Kamu mau tahu tentang jembatan Anita? Lanjut Restu. Akhirnya memutuskan untuk memberitahu saja Alfi. Alfi menoleh pada Restu, menatap dosen muda itu seolah bertanya, memangnya ada apa dengan jembatan Anita? Mungkin kamu juga pernah dengar tentang jembatan Anita yang katanya berhantu itu, kata Restu setelah mengerti arti dari tatapan Alfi barusan. Kemudian dosen muda itu kembali memfokuskan pandangannya lurus ke depan dan mulai menceritakan tentang jembatan Anita yang dia tahu. Alfi mengangguk, perasaannya tidak enak. Gadis itu menunggu Restu melanjutkan ceritanya. Jembatan Anita memang berhantu. Itu terjadi kira-kira saat saya kecil. Ada seorang gadis yang diperkosa dan dibunuh di jembatan itu. Lalu mayatnya dibuang ke sungai. Restu menceritakan kisah tersebut dengan tenang. Alfi juga berusaha tetap tenang dan menyingkirkan berbagai pikiran buruk tentang Fatir yang hilang di atas jembatan Anita. Alfi tidak mau memikirkan kalau Anita selalu menjadikan laki-laki yang melintas di atas jembatan sebagai korban. Tidak dibunuh, tapi dibawa entah kemana. Mungkin ke... Cukup pak, aku gak mau dengar lagi cerita omong kosong bapak. Alfi memotong cerita Restu dengan suara bergetar. Gadis itu menatap Restu dengan pandangan marah. Maaf, tapi saya bilang itu benar Pi. Restu menghentikan mobilnya di depan rumah Alfi. Dosen muda itu menatap Alfi dengan pandangan lembut, atau mungkin prihatin, entahlah. Di mata Alfi, dosen itu seolah sedang mengatakan, menyerah saja mencari adikmu. Dia pasti sudah dibawa Anita pergi entah kemana. Alfi geram. Sebelum keluar dari dalam mobil Restu, Alfi dengan yakin berkata, Fatir baik-baik aja. Dia masih hidup dan masih ada di dunia ini. Bapak jangan sok tahu dan jangan mengait-ngaitkan kejadian ini dengan jembatan Anita yang berhantu itu. Brak! Alfi menutup pintu mobil itu dengan kencang. Restu keluar, menyusul Alfi yang sebentar lagi mencapai gerbang rumahnya. Dipegangnya pergelangan tangan Alfi dan membalikan tubuh Alfi agar menatapnya. Alfi, maaf saya tidak bermaksud seperti itu. Saya akan bantu kamu cari Fatir, kata Restu yakin. Alfi berusaha melepaskan genggaman tangan Restu pada pergelangan tangannya. Kemudian, gak usah repot-repot pak, itu bukan kewajiban bapak sebagai dosen, balas Alfi pelan, lalu berbalik membuka gerbang rumahnya. Restu tidak menyerah sampai situ saja. Kata siapa bukan kewajiban saya? Kalau nilai-nilaimu sampai turun, gara-gara kejadian ini bagaimana? Tentu saya sebagai dosen kamu, saya harus bantu kamu kan? Restu berusaha meyakinkan Alfi. Masih ada temen yang mau bantu aku kok. Jadi sekali lagi, bapak gak usah repot-repot bantu aku.
Mahasiswa Bapak bukan cuma aku aja kan? Oh, Restu tidak habis pikir kalau Alfi akan sekeras kepala ini. Bagaimana caranya meyakinkan Alfi kalau Restu benar-benar ingin membantunya? Bapak pulang aja, kata Alfi. Kemudian, Restu menghela napas pasrah. Mungkin besok Alfi sudah lebih tenang dan mau diajak bicara, batin Restu. Oke, saya pulang. Kamu makan dan tidur yang benar, pesan Restu sebelum masuk ke dalam mobil. Alfi mengangguk. Melihat kepergian dosennya itu dengan pandangan campur aduk, antara bingung, kesal, dan juga penasaran. Alfi belum berterima kasih pada Restu karena sudah mengantarnya pulang dan menemaninya mencari Fatir. Aku di mana? Tanya Fatir pada sosok yang duduk memunggunginya. Rambutnya panjang menjuntai sampai menyentuh tanah. Sosok itu sudah ada di situ saat Fatir bangun dari mimpi buruknya. Dan baru saat ini Fatir berani bertanya. Siapa kamu? Anita? Tanya Fatir lagi dengan suara pelan. Sosok itu menoleh ke belakang, menatap Fatir saat nama Anita disebut. Pandangan matanya sayu. Fatir yakin dia gadis yang Fatir gambar dan berhasil mencuri hati Fatir. Sosok itu berjalan mendekati Fatir dengan terseok. Fatir ingin lari, tapi tubuhnya seperti terpaku di tempat. Hawa dingin langsung menguar saat sosok itu semakin dekat. Kris Hadi? Sosok itu memegangi wajah Fatir dengan tangannya yang dingin. Kuku-kuku hitamnya hampir membuat pipi Fatir terluka. Kris Hadi siapa? Aku bukan Kris Hadi, balas Fatir heran. Karena lagi-lagi nama Kris Hadi, ayahnya yang sosok itu disebut. Fatir tidak tahu ada hubungan apa ayahnya dengan hantu ini. Aku Anita. Kamu lupa, Kris? Kamu sudah lupa padaku. Kamu jahat, tiba-tiba sosok itu berteriak. Tangannya mendorong tubuh Fatir sampai Fatir terbaring di tanah. Lalu dengan cepat, tangan dingin itu sudah berada di sekitar leher Fatir. Sosok yang mengaku bernama Anita Indu menangis, terlihat begitu cantik di mata Fatir. Kurang ajar, semuanya kurang ajar. Aku benci, 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 benci. Anita marah, kedua tangannya mencengkeram leher Fatir erat, membuat Fatir terbatuk. Lepas, kata Fatir di sela-sela napasnya yang semakin berat. Tenaganya seakan terhisap oleh Anita saat mata Fatir pelan-pelan mulai terpejam. Anita melepaskannya. Fatir pingsan. Anita menghilang begitu saja, meninggalkan Fatir yang tergeletak tak berdaya di dimensi antara dunia nyata dan dunia goib. Alfi membaca SMS yang baru saja sampai di ponselnya dari Aldo. Anak itu menanyakan tentang perkembangan Fatir. Alfi baru ingat kalau tadi dia belum sempat ke kantor polisi karena terlanjur kesal dengan Restu. Kalau tahu begini, mending aku pergi sama Aldo aja deh, gumam Alfi sambil membalas pesan dari Aldo. Alfi bilang pada Aldo kalau dirinya belum pergi ke kantor polisi dan meminta Aldo untuk menemaninya sore ini. Balasan dari Aldo sangat cepat. Anak itu langsung menyetujui ajakan Alfi. Aldo juga bilang kalau dirinya akan sampai di rumah Alfi 10 menit lagi. Alfi langsung membenahi penampilannya dan bergegas keluar dari kamar, turun ke lantai bawah, menunggu Aldo datang, mengabaikan pesan Restu untuk tidur dan makan dengan benar. Bel rumah Alfi berbunyi. Dengan semangat, Alfi membuka pintu rumahnya. Dan betapa terkejutnya Alfi saat yang datang bukan yang dia harapkan. Punggung tegap dan tubuh tinggi itu bukan milik Aldo. Kenapa bapak kesini lagi? Tanya Alfi kesal. Restu membalikan tubuhnya dan melihat Alfi yang sedang menatapnya dengan alis berkerut. Kesal jelas terlihat di mata gadis itu. Restu tersenyum. Dengan tiba-tiba dosen muda itu menarik pergelangan tangan Alfi menuju mobilnya. Alfi berteriak dan saat itulah Aldo datang. Restu menatap mobil merah itu dengan pandangan tanya. Aldo keluar dari dalam mobilnya dan terheran dengan pemandangan yang tersaji di depannya. Aldo menghampiri Alfi dan meminta maaf kalau dirinya sedikit terlambat.
Lalu pandangannya beralih ke arah Restu yang masih memegangi pergelangan tangan Alfi. Do, ini dosen kakak. Alfi dengan canggung memperkenalkan Restu pada Aldo. Restu tersenyum, melepaskan tangannya pada pergelangan tangan Alfi dan menjabat tangan Aldo. Aldo, temennya Fatir, kata Aldo. Restu mengangguk mengerti. Jadi, Alfi mau cari Fatir sama anak SMA ini, pikir Restu. Bapak pulang ya, kalau mau cari Fatir sama Aldo. Alfi mendorong punggung Restu, menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam mobil dan pergi. Restu tentu tidak terima. Niatnya kesini juga untuk menawarkan Alfi mencari Fatir lagi, sebagai permintaan maaf. Lupa kalau beberapa jam yang lalu Restu menyuruh Alfi untuk beristirahat. Saya boleh ikut? Anak-anak seperti kalian kalau dibiarkan sendiri akan sangat berbahaya. Perlu ada orang dewasa yang mendampingi. Aldo tersenyum canggung saat Restu menyambutnya anak-anak. Tidak salah juga sih, karena memang umur Aldo masih 16 tahun, tapi rasanya tetap tidak enak disebut anak-anak. Berbeda dengan Aldo, Alfi langsung memprotes perkataan Restu. Pak, saya bukan anak-anak lagi, nyebelin banget sih. Ya, terserah, pokoknya kalian harus didampingi, kata Restu sambil berkacak pinggang. Membuat Alfi semakin kesal saja melihat kelakuan dosennya itu. Terlalu ikut campur, batin Alfi. Tapi memang salah Alfi sendiri yang dengan tidak tahu malunya menangis di depan Restu, sehingga menarik perhatian dosen muda itu. Gimana, Kak? Pak dosen ini boleh ikut? Tanya Aldo sambil melirik Alfi, meminta persetujuan. Alfi terlihat berpikir sebentar, kemudian mengangguk. Restu tersenyum lega. Tapi inget Pak, jangan pernah lagi cerita-cerita serem tentang jembatan Anita, kata Alfi sebelum masuk ke dalam mobil Aldo. Restu mengangguk, tersenyum. Dosen itu keren banget sih, tapi ke Alfi kok kelihatan gak tertarik ya? Batin Aldo bertanya-tanya. Merasa konyol karena sudah mengagumi seorang laki-laki, Aldo menepuk-nepuk pipinya sendiri. Restu sampai bertanya, "Hei, pipi kamu digigit nyamuk?" Aldo menggeleng. Cepat-cepat dia masuk ke dalam mobilnya. Begitu juga Restu. Kedua mobil itu pergi meninggalkan rumah Alfi. Pencarian Fatir dimulai kembali sore ini. Mobil mewah itu melaju dengan kencang. Di dalamnya ada 3 orang perempuan berpakaian seksi dan terlihat mabuk. Salah satu dari mereka tertawa kencang sambil menenggak 1 botol bourbon. Hahaha, parah lo, Mer, jangan keterlaluan ah. Ya, mereka teman sekampus Alfi, Mary, Firni, dan Nina. Yang tadi tertawa itu Firni, dan yang menyetir mobil adalah Mary. Nina masih sibuk dengan bubuk putih yang dari tadi dia hisap. Sesekali tubuhnya mengejang saat aroma dari bubuk itu masuk ke dalam indera penciumannya. Untungnya hanya ada Nina sendiri di kursi belakang. Mary ikut tertawa kencang. Dengan santai, dia merebut bourbon yang ada dalam genggaman Firni. Bodoh amat, abisnya gue sebel banget sama dia. Udah sok kecantikan, sok cari perhatian lagi sama Restu. Dia pantas dapat itu semua tahu. Kata Mary. Dia sudah mabuk berat. Mobil mewah itu sedikit oleng. Firni beberapa kali menutup mulutnya karena merasa mual. Mary masih tertawa-tawa sambil menenggak bourbonnya sampai habis. Banyak mobil-mobil besar pengangkut barang yang melintas. Mary sedang kesusahan menyetir mobilnya karena mabuk. Dan saat itulah Nina melihat ada sesuatu atau sesosok berbaju putih melintas tepat di dalam mobil Mary. Refleks, Nina berteriak dan membuat Mary kehilangan konsentrasi. Mobilnya berputar-putar sampai menabrak pembatas jalan. Lalu akhirnya tertabrak oleh truk yang melaju kencang dari arah depan. Mary merasa seluruh tubuhnya sakit. Banyak darah di mana-mana. Firni dan Nina tidak ada di dalam mobil. Mungkin terlempar keluar. Mary sendirian terjebak di dalam. Pandangannya lama-lama mulai mengabur dan tubuhnya terasa sangat ringan. Matanya terpejam. Mungkin tidak akan terbuka lagi.
Para pengendara mobil dan motor langsung berhenti dan turun dari kendaraan masing-masing, mendekati mobil mewah itu yang sudah rusak tidak karuan. Ada 2 orang yang terlempar cukup jauh dari mobil. Keduanya sudah tidak bernapas saat seorang bapak-bapak berusaha ingin menolong mereka. Polisi dan ambulan langsung datang dengan cepat ke lokasi kejadian. Yang di dalam mobil juga sama, sudah tidak tertolong, kata seorang petugas medis yang sedang berusaha mengeluarkan tubuh Mary dari dalam mobil. Di antara kerumunan itu ada seseorang yang nampaknya sangat syok melihat kecelakaan yang terjadi. Tubuhnya lemas, rasanya sedih melihat teman sendiri tewas dalam kecelakaan yang sangat menyeramkan. Tapi entah kenapa tidak ada air mata yang keluar saat melihat kedua tubuh itu dibawa masuk ke dalam mobil ambulan. Tidak. Rasanya tidak sesedih saat melihat kecelakaan yang menimpa Tita. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia merasa tenang. Mary yang jahat itu sudah tidak ada, sudah tidak akan mengganggunya lagi. Jahat memang, tapi itulah yang dia rasakan. Sampai sebuah tangan besar menyentuh pundaknya dan bertanya, "Alfi, kamu baik-baik aja?"